Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya, Coach Anjra. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai agak masuk ke dalam ya, berkaitan dengan cara mendapatkan traffic ya. Mendapatkan traffic itu mendapatkan calon klien gitu. Tadi kita di awal sudah sampaikan, misal kita punya target 25 orang ya. 25 orang dalam satu minggu terapi datang ke tempat kita atau kita berikan layanan jemput bola ke rumahnya. Mendapatkan 25 klien yang memang dia itu betul-betul nanti bertransaksi sama kita, tentunya tidak kita berpromosi ke 25 dan dapat 25 gitu. Dalam sosial media biasanya bisa berlaku rumus 10% gitu. Untuk mendapatkan 25 orang, kita paling tidak berpromosi bisa ke 250 bahkan 500 orang. Jadi dari 500 bahkan 1000 ya, kalau misalnya tidak belum begitu brandnya dikenal orang, dalam 1 juta, mungkin dalam 1 juta orang melihat, kita paling dapat 10%, dapat 2%, dapat 3%. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kita hanya memposting, bahkan di Facebook, misalnya kita punya Facebook, kita hanya punya teman berapa, 100, bahkan di Facebook itu maksimal 5.000 ya kan, atau mungkin sekarang udah lebih ya. Nah, bagaimana kita bisa konsisten mendapatkan 25 pasien, 25 klien dalam setiap minggu? Tentu itu satu yang ya mustahil lah. Mustahil gitu. Atau misalnya TikTok, Instagram follower hanya 10, hanya 12. Bagaimana kita bisa konsisten mendapatkan ini secara organik ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan klien-klien yang secara konsisten dalam 25 orang dalam waktu setiap minggu. Nah, tentunya kita tidak menutup ada nanti faktor X ya. Faktor X misalnya ada word of mouth, dari mulut ke mulut jalan dengan sangat baik. Kita udah marketing tapi mulut ke mulut jalan lebih hebat. Namun dengan adanya pemasaran yang baik di sosial media, mulut ke mulut akan di-push dengan lebih dahsyat lagi di kemudian hari. Nah, sebelum kita melangkah ke memulai praktek bersosial media, kita memahami dasar-dasar ya, atau orang menyebut algoritma tentang masalah sosial media. Sosial media itu adalah ya kita kenal ya, orang menggunakan sosial media itu untuk bersosialisasi. Ya, bersosialisasi secara digital. Jadi menambah teman, ketemu dengan teman lama, dengan mantan bahkan dengan orang-orang baru yang kita akan mulai memperkenalkan diri kita. Ya bersosialisasinya menggunakan sosial media gitu. Itu tujuan pertama. Kita harus pahami dulu. Sosial media adalah tempat untuk bersosialisasi. Ada banyak orang ingin terhubung satu dengan yang lainnya, dengan idolanya, dengan akun-akun yang memang bermanfaat misalnya, dengan ustadz misalnya. Jadi memang terhubung, pengen dapat informasi terbaru, pengen tahu update-nya yang apa sih yang terjadi di sana, keseharian dari tokohnya itu ngapain gitu, topik yang dibahas lagi apa yang baru ada di sana itu apa gitu. Nah, menggunakan sosial media untuk seperti itu, untuk mendapatkan update. Dan makanya kita harus betul-betul memahami menggunakan sosial media itu jangan sampai jualan banget gitu. Karena apa? Ya nanti postingan Anda akan di-skip gitu. Akan di-scroll misalnya. Kan pertarungan sekarang adalah bagaimana kita menyajikan sebuah konten yang orang itu datang membaca, ya, mendapatkan insight baru, mendapatkan ilmu baru dari apa yang kita posting, dapat pengetahuan baru dari yang kita posting. Kalau full jualan terus, ya orang akan bosan, males, bahkan mungkin di-hidden postingan-postingan dari Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah, jadi artinya jangan sampai jualan terus ya, jangan jualan terus. Jadi kita menggunakan sosial media ya, kita posting keseharian kita posting apa yang ilmu yang kita punyai dari si terapi misalnya. Misal bekam ya cerita masalah hadis tentang masalah bekam. Kemudian sharing tentang pasien bekam yang belajar setelah diterapi bekam seperti apa kliennya, atau kalau PAZ misalnya setelah diterapi PAS membuat PAS story, PAZ seperti apa datang, atau PAS itu apa, siapa penemunya gitu, PAS boleh ini enggak, PAS boleh itu enggak, atau di bekam misalnya anjurannya seperti apa, akupuntur misalnya bahkan, atau pijat misalnya, apa yang disarankan setelah dipijat itu distatuskan. Jadi tidak semata-mata berjualan terus ya, berjualan terus. Lalu kemudian Bapak sekalian, yang perlu kita pahami bahwasanya di sosial media ini tempat yang sangat berisik ya, sangat berisik, yang kita setiap hari bertarung, bersaing dengan jutaan bahkan ribuan konten yang muncul gitu. Maka kita harus
memahami ya. Setiap hari orang tuh terpapar dengan banyak konten. Nah, kita harus membuat konten yang bisa membuat orang itu terpikat. Karena hanya sekian detik ya, orang nyekrol seperti ini, kemudian ini konten kita ditonton. Nah, itu hanya sepersekian detik. Artinya kita harus memahami bahwa di sosial media kita sedang bertempur, kita tuh bersaing dengan postingan teman kita yang lain, dengan sesama terapis, atau dengan influencer atau promo-promo yang lain. Itu kita sebaiknya masuk ke sosial media kalau kita niatnya bisnis, kita tuh udah siap tempur gitu. Maka kita harus siapkan mental tempur gitu, mental tempur kita. Nah, lalu ada juga di dalamnya adalah faktor mesin. Faktor mesin yang orang sebut itu algoritma gitu. Pemilik sosial media membuat mesin sosial media tersebut dengan tujuan apa? Orang tuh berlama-lama di dalam sosial media. Maka dalam sosial media dibuat suatu sistem komputerisasi yang canggih atau istilahnya artificial intelligence ya, atau machine learning. Bagaimana di setiap orang itu muncul postingan-postingan yang memang disukainya. Misalnya kayak saya senang dengan dunia digital marketing gitu. Ya yang muncul ya orang-orang yang memang dari dunia digital marketing. Atau saya senang dengan dunia terapi pas, maka yang muncul adalah postingan-postingan dari teman-teman terapi pas. Saya hampir tidak ketemu dengan metode terapi yang lain ya, kecuali yang memang diiklankan secara berbayar gitu. Nah, kita harus memahami tentang algoritma ini. Nah, algoritma itu seperti apa? Algoritma itu adalah peminatan. Nah, peminatan ini biasanya disetting ketika Bapak Ibu waktu mendaftar. Jadi waktu mendaftar akun, misalnya TikTok gitu. Bapak Ibu kan ditawarkan, Anda itu suka topik apa sih gitu? Topik tentang masalah olahraga, topik masalah tentang seni, topik masalah pengembangan diri, topik masalah pendidikan, topik masalah lifestyle, dan banyak lagi yang lainnya. Biasanya setiap sosial media itu di awal sudah ngasih mesin akan menawarkan kriteria topik yang apa yang diinginkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka dunia otomotif, yang nanti akan muncul banyak otomotif, bahkan iklan-iklannya topik-topik otomotif gitu. Nah, ini adalah algoritma. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah tahu di sosial media kita bertempur dengan banyak orang, bertemu dengan banyak konten, bagaimana supaya konten kita tuh lewat ke calon-calon klien kita? Nah, kita harus ngakalin algoritma atau ikut dengan cara bermainnya algoritma yang ada di sosial media. Nah, setiap sosial media mungkin nanti kita akan bahas secara khusus, tapi gambarannya teman-teman sekalian, rumus umumnya di Facebook, Instagram ya, secara umum adalah istilah ada like, comment, share ya. Apakah postingan Anda di like sama orang gitu. Nanti robot akan baca, ini kontennya di like orang nih, di comment orang banyak nih, di share orang banyak ini. Maka sama dia akan disebar secara luas, akan diviralkan. Di TikTok juga sama ya, ada Bapak Ibu membuat konten, dipublis, bleng. Kemudian ada orang banyak nge-like, ada banyak orang komen, ada banyak orang pakai apa istilahnya kayak sekarang tuh ada pesawat ya, dipesawatkan, di-share-kan. Itu kalau sampai rame banget sama TikTok akan disebar lebih luas lagi. Instagram, bahkan di Facebook, bahkan di YouTube, bahkan secara umum di sosial media yang memang ada fitur-fitur untuk feed ya, ada feed yang itu ada berjajar, ada berita yang terus update. Algoritmanya seperti itu biasanya, antara like, comment, share, atau kalau di Instagram tanda cinta misalnya. Ya hanya berubah istilah saja, tapi prinsipnya seberapa banyak orang itu berinteraksi dengan apa yang Bapak Ibu posting. Nah, baik itu konten gambar, konten teks, atau konten video. Nah, spesifik masalah video ada algoritma namanya adalah retensi ya kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya apa? Retensi adalah Bapak Ibu bisa membuat konten selama 5 menit gitu. Berapa menit sih orang kuat nonton gitu. Kalau orang nonton dari perjalanan itu 5 menit, nah robot, mesin algoritmanya akan membaca konten itu konten yang bermanfaat, konten yang memang banyak peminatnya. Tapi kalau konten 5 menit ditonton cuma 3 detik, 4 detik, 5 detik, itu susah viral. Itu kan susah viral. Makanya banyak di antara para konten kreator itu membuat apa ya, kayak di menit pertama itu kayak trailer film gitu, dibuat yang seru-seru, nanti diputus baru ada isinya. Itu untuk ngangkali 10 detik pertama tentang masalah retensi biasanya. Ya nanti tinggal algoritma lah, apakah masih 10 detik, apakah 15 detik ya, dianggap sebuah konten itu retensinya bagus itu. Terus nanti ada, kalau di dunia video ada lagi namanya rewatch. Orang yang sudah nonton lagi, wah itu nanti videonya akan cenderung viral gitu. Nah, jadi tadi ada like, comment, share, ada retensi, ada rewatch. Ya. Nah mungkin nanti ada
bahasa-bahasa yang lain yang kita temukan sepanjang kita terus belajar, insya Allah akan paham namanya algoritma. Nah, algoritma ini menjadi acuan, ya, menjadi acuan apakah konten kita bagus. Mungkin Bapak Ibu sudah syuting dengan lighting yang sangat banyak, sudah dengan mikrofon yang sangat bagus, mempersiapkan bahan presentasi sudah sangat luar biasa. Tapi secara faktual tidak ada orang yang komen, tidak ada komen like dan share, ya kontennya jelek gitu aja. Kontennya kalau tidak viral ya kontennya tidak bagus gitu. Maka kita harus berjuang bagaimana bisa menemukan sampai ketemu itu konten-konten yang bagus, konten-konten yang keren, di mana orang itu betul-betul secara sukarela mengviralkan, men-share, membagikan bahkan ke WhatsApp ataupun ke banyak tempat yang lainnya ya, sehingga banyak yang nonton konten kita yang kita padahal temannya misal follower baru 50 tapi sudah ditonton sampai ribuan orang, 100.000 bahkan 1 juta orang. Ya, ada tuh kalau di akun Pas Alkasau ada satu konten kita followernya belum sampai 1 juta tapi yang nonton tuh sudah sampai 2 juta view ya dengan reels ya. Nah, ini luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu udah paham ya untuk masalah algoritma ya. Algoritma ini ya tentu nanti akan berubah sebagaimana mesin itu semakin dipercanggih akan disemangat dengan ditanamkan ya program-program sangat luar biasa. Namun kita harus terus membaca. Oh, dari kompetitor tuh konten yang viral tuh kayak gini polanya. Saya coba deh gitu. Atau misalnya, oh dari konten-konten kita di antara 100 konten yang diposting, konten seperti ini yang viral kalau di TikTok namanya FYP. Maka saya akan buat yang sama gitu. Nah, kita jadikan algoritma KPI ya, Key Performance ya, Index ya, tentang apa yang kita kerjakan di sosial media. Semakin viral, semakin bagus, ya, kita semakin memahami algoritma, kita semakin bisa mengikuti arus bagaimana mesin itu bekerja, sehingga konten-konten kita semakin luas, sehingga potensi klien datang ke tempat kita untuk mengejar yang 25 pasien tadi itu ya, bisa tembus jauh lebih banyak lagi. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian, permasalahan masalah basic pemahaman sosial media dan algoritma. Insya Allah kita akan lanjut di video-video yang akan datang. Dan siapkan diri untuk praktek. Insya Allah itu. Saya cukupkan diri, saya Anjar Ariswanto. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Atau nanti kalau ada update saya bisa tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.